Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman yakhaful wa'id. Laisal 'id, Idul Fitri itu bukanlah bagi orang yang memiliki baju baru, bukan. Walakinnal 'id liman yakhaful wa'id. Tapi Idul Fitri, Idul Adha itu adalah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita duduk sejenak di masjid. Jangan lupa niatkan i'tikaf. Bagi yang belum niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat duduk di masjid ini, niat i'tikaf semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf kita mengkaji pembahasan pagi ini, bukan pembahasan kitab Al-Adhkar An-Nawawi, tapi kita beralih pada pembahasan tentang sholatul idain, pembahasan sholat hari raya. Tapi karena tata cara sholatnya sama, maka ulama menggabungkan dengan judul sholatul idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaannya hanya dalam segi niat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setahun kita mengerjakan Idul Fitri, sholat itu hanya sekali setahun. Idul Adha juga sekali setahun. Maka pembahasan amalan yang memang dikerjakan kadang-kadang tentu sering lupanya. Terkadang jangankan amalan yang kita kerjakan sekali setahun, amal yang kita buat sehari 5 kali, belum lagi ditambah dengan sunnah, sholat sunnah, itu pun banyak pembahasan keilmuan yang banyak yang belum kita ketahui dan banyak yang belum kita sempurnakan. Maka sebelum masuk di dalam amal, perlu kita membahas ilmu dalam amal itu. Kalau sudah lewat, tak bisa diamalkan. Maka insya Allah esok hari atau menunggu pengumuman, kita akan mengerjakan sholat Idul Fitri. Maka kita ingin membahas sedikit pembahasan tentang hukum ahkam yang berkaitan dengan sholat hari raya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari raya bagi umat Islam Allah beri anugerah pada kita dengan 2 hari raya besar. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang mana sebenarnya Idul Fitri dengan Idul Adha itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan daripada sholat Idul Fitri. Kenapa? Penyebabnya adalah karena sholat Idul Adha itu memang langsung diterangkan oleh Allah, sholat itu disebut namanya di dalam Al-Quran. Jadi pembahasan sholatnya Idul Adha ada dalam Quran. Kalau Idul Fitri nggak ada. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini ayat ini sepakat para ulama mengarahkannya kepada sholat Idul Adha. Fasholli, sholatlah engkau. Yang dimaksud sholat apa ini? Idul Adha. Karena ayat setelahnya itu fasholli li rabbika, sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan potonglah hewan sembelihan. Jadi memang ayat ini berkaitan dengan sholat Idul Adha. Nah, karena memang disebut di dalam Al-Quran, maka kedudukan Idul Adha itu lebih utama dibandingkan Idul Fitri.
Lah kalau kita pergi ke negeri-negeri Timur Tengah, di Arab, Pakistan, negeri yang mayoritas Islam selain Asia Tenggara, memang Idul Adha itu lebih semarak dibanding Idul Fitri. Kita yang di Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, Brunei, Asia Tenggara, memang adat kebiasaan kita Idul Fitri yang nampaknya lebih semarak dibanding Idul Adha. Tapi hukum aslinya perlu kita tahu. Belum lagi nanti Bapak Ibu bisa kita lihat dari segi takbir. Idul Fitri sangat singkat. Takbirnya mulai tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan itu. Mulainya maghrib masuk, maka mulai takbiran. Dan itu takbirnya berhenti ketika imam mulai takbiratul ihram esok harinya sholat Idul Fitri. 1 hari pun tak sampai. Itu kurang lebih hanya 13-14 jam. Ya, tergantung daripada imam tadi. Sholatnya agak cepat atau dilambatkan. Kalau sholat Idul Fitri agak lambat, maka dia akan lebih panjang lagi sunnah untuk takbirannya. Sedangkan Idul Adha itu memanjang takbirnya. Nah, biasa kalau kita dengar di negeri kita, terutama di daerah kita, itu takbir Idul Adha mulainya dari tenggelam matahari itu baru kita dengar takbiran. Padahal Idul Adha itu Bapak Ibu, bagi yang bukan haji, bukan sedang pergi haji, maka takbiran Idul Adha sudah disunnahkan mulai subuhnya hari Arafah. Jadi hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9. Idul Adha tanggal 10. Jadi takbiran Idul Adha itu subuhnya hari Arafah sudah disunahkan. Nah, karena tak ada yang mengamalkan, akhirnya hilang itu sunnah. Kalau diamalkan, saya sendiri mengamalkan kalau sudah dibuat subuh hari Arafah, nah itu datang kawan-kawan. Ustadz, Muhammadiyah Ustadz, karena biasanya kan lebih duluan ya, kawan-kawan Muhammadiyah lebih duluan Lebaran, entah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Enggak, ini memang bagi saya ini hari Arafah, bukan Idul Adha. Idul Adhanya besok. Memang sunnahnya dari hari Arafah, subuh hari Arafah. Nah, kalau dari subuh hari Arafah sudah memulai takbir Idul Adha, berapa hari jadi takbirnya itu Bapak Ibu? Hari Arafah 9, 10, tambah 3 hari tasyrik, hampir 5 hari. Nah, 5 hari takbir dibanding dengan tadi Idul Fitri hanya beberapa jam saja. Maka di situ nampak bahwa Idul Adha itu lebih afdal dibandingkan dengan Idul Fitri. Tapi dua-duanya hari raya yang utama. Ini kalau diurutkan dari segi afdaliyah. Apa hukumnya sholat Idul Adha atau Idul Fitri? Sholat Aid, Aidain. Hukumnya para ulama berbeda pendapat. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dalam madhab kita dan jumhur, Al-Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama menghukumi sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah yang sangat-sangat dikuatkan. Sunnah yang dikokohkan. Sunnah yang ditekankan. Kalau bahasa lainnya, sunnah yang hampir wajib. Sehingga nanti ikhtilaf tadi kita sampaikan, memang menurut Imam Abu Hanifah, sholat Idul Adha Idul Fitri hukumnya wajib. Menurut Imam Abu Hanifah. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i dan jumhur, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Karena dalil-dalil jelas beberapa hal itu, hadis menerangkan tentang kesunahan hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Lah Bapak Ibu, walaupun sunnah, tapi Nabi nggak pernah meninggalkan. Jadi Nabi selalu mesti Idul Fitri, Idul Adha itu sholat. Ini kalau nggak diterangkan oleh Nabi, kalau Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah, jadi wajib memang. Ya karena diterangkan ini sunnah, maka hukumnya menjadi sunnah. Waktu dari sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, kapan mulai waktu sholatnya? Seperti yang kita tahu, setiap sholat itu ada waktu masuk, ada waktu habis.
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan ada waktu masuknya dan ada waktu habisnya. Ketika sholat fardu begitu, maka sholat sunnah juga sama. Ada waktu masuk, ada waktu habisnya. Yang mengerjakan di waktu masuk dan dia kerjakan sebelum waktu habis, berarti dia mengerjakan namanya ada, tepat dalam waktu. Ya kalau dikerjakan sebelumnya nggak sah, dikerjakan setelahnya juga tak boleh, kecuali nanti namanya qadha. Qadha itu mengganti di luar waktu setelah terlewatkan. Lah kita ingin tahu kapan orang dihitung ada itu tunai dalam waktu. Perlu kita mengetahui kapan waktunya. Idul Adha dan Idul Fitri, waktu masuknya min tulu'i syamsi ila zawal. Mulai terbit matahari, maka masuklah waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan habisnya? Sampai zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur. Kalau kita lihat sekarang 6:09. Itu terbitnya matahari. Jadi terbit matahari, di situ masuk waktu Idul Adha. Di situ juga masuknya waktu Idul Fitri. Tapi di sini mazhab Syafi'i yang kita bahas. Jumhur mereka berpendapat bahwa mundurkan sedikit sampai matahari betul-betul terbit sempurna. Nah, seperti yang kita buat waktu sholat isyraq dan duha. Jadi 6:09 itu nggak boleh sholat sunnah. Dalam kitab Takriratus Sadidah itu diterangkan ada jarak waktu larangan untuk sholat sunnah, kurang lebih beliau sampai membuat menit itu 16 menit. Karena matahari mulai dari terbit sampai sempurna terbitnya itu butuh 4 derajat. 1 derajat itu kurang lebih 4 menit. Jadi 4 kali 4, 16 menit. Ustadz, kami pernah dengar ada yang katakan 15, 14, dan segala macam. Yang tadi saya pun menukil fatwa ulama dalam kitab Takriratus Sadidah, dan itu yang saya pilih. Paling tidak 16 menit. Kalau 16 menit, 6:09, berarti jam 6:25. Nah, di situ baru masuk waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, Isyraq bagi jumhur. Nah, Bapak Ibu, kok bisa dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memfatwakan masuknya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu ketika matahari terbit? Padahal kita tahu bahwa itu masuk dalam waktu larangan. Sepertinya, insya Allah, karena di sini kajiannya betul-betul bersilabus ya, berurutan, saya yakin sudah dibahas. Kalau dulu di dalam pembahasan fikih, Bapak Ibu teringat, ada pembahasan waktu-waktu makruh, atau sebahagian ulama mengatakan waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Jadi ada beberapa waktu yang diharamkan sholat, mulai daripada subuh mulai setelah selesai subuh sampai terbit matahari. Itu diharamkan sholat sunnah. Kemudian ditambah, mulai terbit matahari itu sampai betul-betul terbit sempurna. Tadi kalau dijarakkan kurang lebih 16 menit. Nah, kok di sini Imam Syafi'i mengatakan terbit itu sudah boleh. Nah, kalau insya Allah tadi pembahasannya mestinya dulu di pembahasan fikih ada pembahasan detail. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau membahas dengan detail, Bapak Ibu, bahwa sholat sunnah itu terbagi menjadi beberapa pembahagian. Jadi ada sholat sunnah yang dinamakan sholat sunnah dzatus sabab, sholat sunnah yang memiliki penyebab. Ada sholat sunnah yang tak ada penyebab, namanya sholat sunnah mutlak. Jadi malam hari misalkan Bapak Ibu bangun, tahu-tahu bangun ingin sholat apa? Sholat sunnah, boleh enggak? Boleh aja, itu namanya sholat sunnah mutlak. Siang hari jam 11,
Tadi pagi dan duha. Isyraq juga udah dibuat. Jam 11 namanya mau sholat sunnah aja. Sholat sunnah apa itu? Ya terserah, yang penting saya mau sholat sunnah. Nggak apa-apa, itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi tak ada penyebab. Jadi sholat sunnah secara umum. Nah, ada namanya sholat sunnah yang memiliki penyebab. Dzatus sabab. Dia dikerjakan karena ada penyebab. Penyebab itu bisa jadi penyebabnya itu terjadi dahulu, bisa jadi penyebabnya terkemudian. Ada penyebabnya dulu datang, baru sholatnya ada. Contoh, seperti sholat tahiyatul masjid. Ini sering dicontohkan para ulama. Ini diantara contoh sholat sunnah yang dinamakan memiliki penyebab. Kapan ada sholat sunnah tahiyatul masjid? Penyebabnya ada, karena masuk masjid. Kalau penyebab itu ada, penyebabnya yaitu masuk masjid terjadi, maka sholat sunnahnya ada. Tapi kalau orang tidak masuk masjid, maka tentu tak ada sholat sunnahnya. Ini namanya sholat sunnah yang punya penyebab. Contoh lagi, sholat sunnah punya penyebab. Sholat sunnah selepas wudhu. Ini sunnah. Jadi baru selesai wudhu, kemudian mau mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah wudhu itu ada kalau berwudunya ada, penyebabnya ada dulu. Nah, ini beberapa contoh sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, penyebabnya ada. Kalau penyebabnya itu ada, maka Bapak Ibu, sholat sunnah itu tetap boleh dikerjakan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Selepas asar, selepas subuh, boleh. Yang mengatakan tidak boleh ya mungkin dia tak tahu hukum pembahasannya. Jadi kalau misalkan ke toilet sekarang ini, tengah-tengah kajian pergi toilet, selepas itu berwudu, masuk masjid, sholat sunnah boleh enggak? Boleh. Sholat sunnahnya karena ada penyebab. Cuma yang tak ada penyebab, main-main langsung sholat sunnah aja, nggak bisa, nggak boleh, itu dilarang. Sholat sunnah wudhu itu Sayyidina Bilal bin Rabah memang ketika ditanya oleh Nabi, apa penyebab langkah kaki engkau itu suara terompah sendalmu, terompah. Kalau sendal itu jarang berbunyi ya. Terompah itu tangkelek macam itulah kurang lebih zaman dulu. Kenapa suara langkah kakimu aku dengar di dalam surga? Maka kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu baik siang ataupun malam, kapanpun, kata Sayyidina Bilal, kecuali nanti selepas berwudu aku akan mengerjakan sholat sunnah sekemampuanku. Nah, itu sholat sunnah wudu. Dan di Sayyidina Bilal jelas nyampaikan pada Nabi, entah siang, entah malam, kapanpun. Maka memang itu bebas, 24 jam kapanpun boleh. Disitulah juga letaknya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dia ada penyebabnya. Dan hanya hari itu, kan nggak tiap hari Idul Fitri. Hanya di hari itu. Setahun ya sekali itu. Cuma tentu karena ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dianjurkan kita lewatkan waktu yang tadi ulama betul-betul bersepakat di dalamnya. Lewatilah waktunya, itu yang terbaik. Tapi kita tahu dulu hukum yang difatwakan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi secara hukum waktu asli masuknya sudah masuk mulai terbitnya matahari. Kemudian Bapak Ibu, sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan. Sesuai secukupnya waktu kita bahas. Esok hari Idul Adha, Idul Fitri, di antara sunnahnya, yaitu tadi pertama, diakhirkan sholat Idul Fitri itu sampai betul-betul matahari naik sempurna, atau paling tidak seukuran satu tombak. Karena memang tadi ulama terjadi ikhtilaf mengenai hal ini. Nah, lebih baik dimundurkan. Yang kedua, dianjurkan tetap mengerjakan, ini anjuran, bukan wajib. Anjuran itu kalau bisa buat, kalau enggak apa-apa. Yaitu dianjurkan tetap mengerjakan di masjid selagi tempat mencukupi.
Kalau memang tidak mencukupi karena banyaknya orang, baru disunnahkan di tanah lapang. Karena kalau di masjid akan mengumpulkan fadilah keutamaan sholat dan fadilah keutamaan tempat. Nah, itu terkumpul jadi dua. Lah, dalilnya kan Nabi pernah buat di lapangan. Iya, tadi. Karena memang tak muat. Bapak Ibu, luar biasanya zaman Rasulullah, persatuan umat Islam. Nabi jelas ada waktu itu. Sholat Jumat itu, masjid kita tahu, di Madinah tuh masjid bukan satu, banyak. Masjid itu banyak. Tapi kalau giliran sholat Jumat, satu Madinah cuma satu. Zaman Nabi. Maka memang Imam Syafi'i ketat dalam hal ini. Kalau Jumatan itu satu kampung, selagi bisa masjid itu dibuat satu-satu, kata Imam Syafi'i. Dan itu memang untuk persatuan umat Islam bagus. Nah, jadi memang Nabi karena tak mencukupi, udah buat di lapangan. Jadi kalau memang sudah tak mencukupi banyaknya jamaah masyarakat, sunnah tidak ada masalah di tanah lapang. Ya kalaupun juga misalkan masjid juga masih mencukupi, dia buat juga, tidak ada masalah. Ini babnya afdholiyah, yang lebih utama. Mau dibuat di masjid boleh, di lapangan boleh. Kemudian sunnah diantaranya di malam harinya atau malam takbiran kita sebut, itu sunnah dihidupkan dengan amal-amal. Seperti kita tahu menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ada keutamaan, maka menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Adha itu juga punya keutamaan tersendiri. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya lailatayil aidain." Siapa yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Allah akan hidupkan hatinya dikala hati-hati manusia dalam keadaan mati. Kapan itu? Banyak tafsir ulama. Di antaranya dikubur, di antaranya nanti di akhirat. Itu kondisi kacau balau, semua orang bingung, kebingungan. Waktu orang-orang yang menghidupkan malam hari raya, maka di waktu itu dia tidak akan kebingungan, hatinya dihidupkan oleh Allah. Maknanya dia dalam keadaan nyaman di waktu itu. Nah, menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha itu minimal dianggap menghidupkan itu bagaimana? Pendapat yang paling kuat sama seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu dihitung bi ihya'i mu'dhamil lail. Kalau seseorang tadi menghidupkan sebahagian besar malam, 2 jam, perlu sebahagian besar malam. Nggak cukup cuma 5 menit, nggak. Ini pendapat yang paling kuat. Tapi dinukil daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah malam itu dan niat kuat untuk sholat subuh berjamaah, niat kuat, azam, maka dia sudah bisa dihitung menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini sama juga nanti dengan pembahasan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita bisa jaga Idul Fitri dalam setiap harinya, sholat isya kok berjamaah, sholat subuh berjamaah 29 hari atau 30 hari. Dipastikan itu insya Allah dia dapat malam Lailatul Qadar. Entah tahu ataupun tidak. Entah dia sadar nih Lailatul Qadar apa enggak. Karena hakikat yang dituntut itu amalnya. Walaupun nanti sebagian ulama mensyaratkan tahu. Tapi dalam pendapat yang lain tidak disyaratkan harus tahu. Itu kan berat juga. Kemudian di antara sunnahnya hari Idul Fitri, Idul Adha, yaitu mandi. Dan mandi untuk Idul Fitri ataupun Idul Adha ini Bapak Ibu berbeda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat, sunnahnya adalah untuk orang yang menghadiri sholat Jumat. Ingin hadir, maka sunnah mandi. Tapi kalau tak mau hadir, bukan tak mau ya, tidak hadir, maka tidak ada kesunahan untuk mandi. Misal kita safar, musafir, memang tak mau hadir. Laki-laki pun kalau sudah safar tak wajib Jumatan. Berarti mandi sunnahnya mandi pun tak sunnah. Berbeda dengan Idul Fitri, Idul Adha.
kesunahan mandi itu bukan dikarenakan hadir sholatnya, tapi karena harinya. Maka entah mau hadir sholat ataupun tidak, mandi itu sunnah. Mungkin ada orang ibu-ibu, wah ini nggak mau hadir, sibuk masak lah, sibuk ini, dan itu tentu nggak baik. Masa gara-gara masak sholat sekali setahun pun enggak. Tapi hukum yang kita bahas kan sekarang mandinya. Sudahlah, saya nggak hadir sholat kok, kata dia, berarti nggak usah mandi. Oh enggak, itu salah paham. Kalaupun tidak hadir sholat, mandi itu berkaitan dengan harinya. Maka tetap sunnah untuk mandi Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan kesunahan mandi Idul Fitri, Idul Adha itu sudah mulai dianggap dia mendapatkan sunnah kalau mandinya sudah melewati tengah malam. Kok mandi jam 8 malam? Belum, itu belum sunnah. Jam 9 malam mandi? Nah, belum. Lewatkan tengah malam, itu baru mendapatkan sunnah mandi menghidupkan mandi hari raya. Di antaranya menggunakan wangi-wangian, menggunakan pakaian terbaik. Kalau ada yang baru, yang baru. Tapi kalau nggak ada, yang terbaik yang kita punya. Kalau baru ada silahkan, tapi zaman ini itulah kondisi. Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman yakhaful wa'id. Laisal 'id, Idul Fitri itu bukanlah bagi orang yang memiliki baju baru, bukan. Walakinnal 'id liman yakhaful wa'id. Tapi Idul Fitri, Idul Adha itu adalah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kadang puasa ndak panmuahun, sibuk dia paling banyak. Di media sosial kan lagi ramai itu sekarang, berburu takjil katanya. Jangan mau kalah dengan orang Islam, ya itu silahkan. Tapi Bapak Ibu, kegembiraan nggak bisa didapat. Nabi sendiri beritahu, dan ini nggak bisa dipungkiri. Kata Nabi, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu Allah beri kegembiraan tuh minimal dua. Pertama, kegembiraan akhirat. Yang kedua, kegembiraan di dunia. Sebelum dia mendapatkan kegembiraan di akhirat, Allah gambarkan sedikit gembira itu di dunia. Sedikit, supaya tahu nanti gembira di akhirat itu tidak terbayangkan. Coba bayangkan, yang bisa merasakan gembiranya berbuka siapa? Yang puasa lah. Bukan takjil atau makanannya, enggak. Kalau urusan makan, Bapak Ibu, dengan kita berpuasa, jangankan beli yang enak-enak, air putih pun nikmat waktu itu. Lah yang bisa ngerasakan siapa nikmatnya? Orang yang berpuasa. Ya kalau mau berburu takjil itu mah nggak ada masalah. Kita membahas tentang kenikmatannya ini. Jadi itulah puasa. Maka membeli baju baru, ya kalau memang ada kesempatan beli. Ada kelapangan rezeki dan tidak sampai takalluf membeban-bebankan diri, tidak ada masalah. Tapi kalau tak ada, maka gunakan baju yang terbaik, itu mencukupi. Kemudian diantara sunnahnya Idul Fitri, Idul Adha, al-bukur li ghairil imam, berangkat bersegera berpagi-pagi kecuali bagi imam. Imam dengan khotib itu dulu satu ya. Sunnahnya imam khotib itu satu, sepaket. Jadi kalau dalam fikih sunnah berpagi-pagi kecuali imam ya khotib, karena dulu Nabi nggak memisah. Oh saya khotbah ya, imam yang lain enggak. Nah sekarang karena kemampuan itu terbagi, kadang dia khotib bisa, giliran jadi imam ya begitulah suaranya standar-standar aja, akhirnya dibagi. Ya boleh saja. Tapi tentu yang afdal imam, siapa yang khotib dia yang imam. Bagi selain imam, sunnah al-bukur. Bukur itu berpagi-pagi, datang sepagi mungkin. Kalau sholat Jumat Bapak Ibu, Al-Imam Al-Ghazali itu sampai nerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, dulu sahabat kalau hadir sholat Jumat, ini bukan Idul Fitri, Idul Adha. Seharusnya Idul Fitri, Idul Adha lebih dari itu.
Kalau sudah sholat Jumat, sahabat itu berangkat ke masjid bawa obor. Nah, bukan takbiran macam kita, takbiran keliling. Tidak, memang menghidupkan amal di pagi hari. Jadi ada satu sunnah di siang hari, namanya qailulah, tidur siang sesaat. Siapa yang qailulah, tidur siang sesaat, akan membantu dia untuk bangun tahajud malam hari. Tapi sesaat, sebentar. Sunnahnya qailulah sebelum zuhur. Nah, khusus hari Jumat, qailulah itu sunnahnya selepas zuhur. Karena di waktu itu disunnahkan mengisi dengan amal. Dari pagi sampai waktu sholat Jumat. Lah imam, diantara hikmahnya Bapak Ibu, Nabi sendiri memang membuat begitu. Nabi itu kalau sudah mau khutbah, kalau Jumatan, Nabi masuk masjid, ya langsung naik ke mimbar. Karena memang pintu rumah Nabi macam garing ini ya. Jadi buka pintu, langsung mimbar. Makanya ada orang mengatakan, oh Nabi nggak ada itu qobliyah Jumat. Bukan nggak ada. Memang sunnahnya itu Nabi ketika naik masuk masjid, naik mimbar itu memang untuk langsung naik ke mimbar. Dan memang diantara hikmahnya, kata para ulama, Nabi sebenarnya kalau untuk Nabi ini tak perlu. Nabi maksum, terjaga dari hal-hal yang tercela. Nabi terjaga dari dosa. Jangankan dosa, perbuatan tercela pun Nabi terjaga. Nah, walaupun Nabi dijaga Allah, Nabi cuma ingin memberi satu contoh sunnah untuk imam sampai hari kiamat. Jadi kalau imam itu, coba kalau Nabi nyontohkan imam atau khotib itu datang awal waktu. Hari Jumat, khotib dah duduk jam 10 pagi. Nah itu Bapak Ibu, jam sebalik khotib dah ngantuk nanti. Setengah 12, mulailah takwa-kuahnya kan. Nah, nampak sama jemaah. Apalah nih imam nih mengantuk kira wajaho. Lah, melihat kekurangan imam, kekurangan khotib, lepas itu khotib khotbah, itu gak akan didengarkan oleh jemaah. Ah, mau itu kiranya kata jemaah. Maka hal ini dijaga. Karena kita ini semua serba kurang. Ustadz seperti apapun banyak aibnya juga. Mau didengar oleh jemaah karena Allah tutup aibnya. Lah perlu menjaga hal-hal yang seperti itu. Maka imam, khotib memang anjurannya belakangan. Nah cuma zaman sekarang tabah lihat imam khotib datang duluan, jemaah datang belakangan. Kan terbalik sunnahnya itu. Sunnahnya imam yang datang menjelang khutbah, khotib, imam datang belakangan, jemaah yang datang berpagi-pagi, itu sunnahnya. Kemudian sunnah setelahnya, datang itu ke tempat sholat, sunnahnya jalan kaki. Nah, ini pahalanya tentu jauh lebih besar, karena setiap langkah kaki, pahalanya akan dihitung mengangkat derajat, dihapuskan dosa. Di antaranya lagi Bapak Ibu, Idul Fitri dan Idul Adha ada sedikit perbedaan. Idul Adha itu dianjurkan sholatnya dikerjakan sesegera mungkin. Kenapa dianjurkan sesegera mungkin? Misal jam 7 atau tadi setengah 7 udah masuk, sesegera mungkin. Kenapa? Karena nanti ada amal lain, yaitu memotong hewan kurban. Jadi anjurannya sholat Idul Adha disegerakan, takjil, disegerakan. Sedangkan Idul Fitri, anjurannya dimundurkan sedikit, agak dilambatkan. Apa hikmahnya Idul Fitri dianjurkan untuk dilambatkan? Supaya umat Islam yang mereka belum sempat membayar zakat fitrah masih ada kesempatan. Nah itu kan, ya apa gunanya kalau diingatkan, yang belum bayar, bayarlah, sholatnya setengah 7-an. Itu bila dibayar sama orang yang belum. Padahal Bapak Ibu kalau dibuka pembahasan zakat fitrah itu pahala paling besar itu di waktu itulah. Itu namanya waktu wajib. Karena memang fungsi zakat fitrah adalah supaya orang-orang miskin, fakir di hari raya itu jangan ada yang bersedih. Fungsinya untuk hari raya. Nah kalau kita membayar di bulan Ramadan itu hukumnya jawaz, boleh. Bukan sunnah, bukan wajib. Boleh itu ya silahkan dibuat, silahkan tidak.
awak ragu kalau ditunda-tunda tidak tabayya itu boleh aja. Tapi yang paling bagus sebenarnya sesuai dengan fungsi aslinya zakat fitrah adalah di hari raya. Karena fungsinya itu jangan sampai kita sedang gembira dengan keluarga, dengan anak, jumpa ibu, jumpa keluarga, kita gembira, makan enak, tidak tahunya sebagian umat Islam tidak makan hari itu. Sedangkan hari raya itu kata Nabi, hari makan dan minum. Nah, jadi fungsi aslinya zakat fitrah untuk hari raya. Kalau sebisa mungkin sebenarnya diberi waktu untuk membayar zakat fitrah. Kemudian diantara sunnahnya Bapak Ibu, ketika kita sholat Idul Fitri, sunnah untuk makan atau minum sedikit sebelum mengerjakan sholat, itu Idul Fitri. Untuk nampakkan baru melewati berpuasa. Maka sebisa mungkin makan sedikit atau minum. Dan yang dianjurkan korma. Kalau korma dipilih, makan dengan bilangan ganjil. 3 berat kali lah, 1. 1 agak kurang, 3 ambil. Nah, itu dianjurkan. Tidak sempat di rumah, di tempat sebelum mau sholat, kerjakan. Jadi selagi belum sholat, nah itu kesunahan itu dapat. Di antara sunnahnya lagi adalah, tapi kalau Idul Adha, sunnahnya imsak, tahan diri dari makan, dari minum, sampai selesai mengerjakan sholat. Tapi namanya imsak ya Bapak Ibu, bukan puasa. Kalau puasa haram hukumnya. Imsak itu nahan diri. Maka imsak 10 menit sebelum subuh, itu bukan puasa, imsak, nahan diri. Itu sunnah. Di antaranya lagi beberapa, itu sunnah-sunnah yang secara umum perlu kita jaga dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tata cara sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Bapak Ibu, secara umum kita sudah sering mendengar bahwa dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha itu sholatnya ada yang cara minimal, ada yang cara paling sempurna. Jadi kalau memang kita tak bisa mengerjakan yang sempurna, paling tidak ingin mendapatkan pahala Idul Fitri, Idul Adha, yang minimal itu dikerjakan, maka sudah dapat pahalanya. Yaitu siapa yang mengerjakan sholat seperti qobliyah zuhur, sholat sunnah 2 rakaat, dengan niat tentu Idul Fitri atau Idul Adha, maka walaupun dia kerjakan sendiri sudah mendapatkan fadilah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi yang entah ibu-ibu, entah bapak-bapak nggak sempat berjamaah, janganlah tinggalkan di rumah, rugi. Kalaupun kita sholat yang di rumah, yang duduk kajian kan sedikit. Kadang yang di rumah keluarga kita, anak kita tidak sholat, beritahu, nak sholat enggak? Mau ke ini masjid atau ke lapangan? Enggak, sholat ya di rumah. Rugi. Tidak dapat yang banyak, sedikit janganlah hilang. Paling enggak sekali setahun tuh ada sholat. Nah ini minimalnya. Lah khotbah itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan Jumatan Bapak Ibu. Kalau khotbah dalam Jumatan itu rukun. Mesti ada, kalau tidak, enggak sah. Tapi dalam Idul Fitri, Idul Adha sah. Maka ketika Corona kemarin, MUI, para ulama kan sibuk memberitahu, sholatlah surang-surang di rumah. Ya gimana mau buat khotbah di rumah? Maka cukup sholatnya saja. Walaupun tidak ditambah takbir tadi. Nah takbir di rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali, ini hukumnya sunnah. Sunnah itu dianjurkan untuk dibuat. Tapi kalau tidak, maka sholatnya tetap sah. Nah sedikit mengenai takbir. Kalau kita terlambat, imam sudah mulai sholat, tahu-tahu sudah berada di takbir yang ketiga, keempat, atau sudah selesai takbirnya. Kita baru masuk gabung. Bagaimana? Apakah kita takbir sendiri pula? Enggak. Ya sudah, apa posisi imam ikuti. Takbir tadi terlewatkan. Nah, itu mirip dengan doa iftitah.
Iftitah ada posisi sedikit tipis, terlewatkan, ya sunnahnya hilang. Nah, jadi yang mana posisi imam kita dapati, ya sudah. Kok didapat di rakaat kedua pula gabung sholat Idul Fitrinya, terlewat pula takbir di rakaat kedua, berarti kan dia nggak dapat takbir lebih dari awal rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya udah, apa yang imam sedang buat ikuti, karena itu sudah terlewatkan waktunya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita yang jadi imam, nah ini ilmu bagi imam ini. Kadang imam tuh lupa. Setelah dia takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kata imam. Tahu-tahu langsung dia mulai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sudah masuk Fatihah, terlewatkan sunnahnya takbir 7 itu tadi. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat, qaul qadim, qaul jadid. Pendapat fatwa lama, fatwa baru. Fatwa yang kuat tadi, kalau sudah masuk dalam Fatihah, terlewatkan waktunya. Sama dengan iftitah. Iftitah tuh, kalau sudah terlanjur, di Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi lupa iftitah. Udah lewat. Tinggalkan aja. Kenapa? Itu sunnah, termasuk sunnah hayat, bukan abad. Maka kalau terlewatkan, sudah. Nah, hanya saja, dalam pendapat yang lain, dalam mazhab Syafi'i, ada memang beliau mengatakan kalau masih berdiri walaupun sudah masuk Fatihah, kok dia teringat, masih boleh untuk menyusul takbir, tapi syaratnya masih berdiri. Nah, jadi misalkan baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lupa Fatihah tadi. Oh iya, baru Allahu Akbar. Boleh enggak? Ya itu memang fatwa sebagian ulama memperbolehkan, tapi yang kuat tadi. Di sini nggak sampai urusan batal enggak Bapak Ibu. Di sini hanya fatwa yang kuat yang tidak kaitan membatalkan sholat. Jadi ini ilmu bagi imam tentunya. Kemudian bacaan antara takbir satu dengan yang lain ini sering kita dengar. Berhenti sejenak tidak membaca apapun sudah sah, tapi dianjurkan isi dengan al-baqiyat as-salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru takbir yang kedua, baru takbir yang ketiga. Di sela-selanya baca al-baqiyat as-salihat. Dan tadi 7 takbir itu selain takbiratul ihram. Nanti di takbir yang kedua ada 5, itu pun selain takbir perpindahan. Dan imam disunnahkan untuk membaca surat Sabbihis, surat Al-A'la, Sabbihis Marabbikal A'la, rakaat pertama. Tapi sunnah pertamanya bukan itu sebenarnya. Ada level pertama, level tertinggi, baru level setelahnya. Sunnah paling tinggi, rakaat pertama baca surat Qaf. Rakaat kedua sunnah untuk membaca iqtarabatis sa'ah wang syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Itu kalau kita hitung mirip-mirip nanti seperti sholat subuh di hari Jumat. Panjangnya kurang lebih sama seperti Alif Lam Mim Sajadah rakaat pertama dan surat Al-Insan rakaat kedua. Dalam kitab fikih ini ada tulisan, termasuk dalam kitab Tashil Fathul Mu'in, ditulis itu kata para ulama, sunnah membaca Qaf rakaat pertama dan surat Al-Qamar rakaat kedua, wa illam yardal ma'mumun, walaupun para makmum tidak rela. Jadi nggak semua hal itu perlu jemaah nggak suko, nggak semua ditimbang itu Bapak Ibu. Kadang ada orang tuh perlu diajari sunnah sekali itu aja pun setahun. Cuma walaupun dikatakan walaupun makmum tidak rela, imamnya tak hafal, ya bisa aja membaca, tapi ya imamnya tidak hafal, mau bagaimana lagi? Ya sudah, baca sunnah yang kedua, Sabbihis rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah rakaat yang kedua. Nah, ini mirip juga dengan sunnah di sholat Jumat. Tapi tadi Bapak Ibu perlu kita tahu, para ulama pun beritahu tadi, wa illam yarda bihil makmumun, bahwa sunnah-sunnah itu terkadangan perlu diajarkan juga para makmum, tidak perlu nunggu mereka rela.
Karena orang tuh nanti perlu, dulu kita kecil itu nggak tahu namanya enaknya sayur, buah-buahan. Kapan tahu? Dipaksa sama orang tua. Kadang baru tahu, lama kira. Dalam kehidupan juga begitu. Kita kalau dalam keduniaan makan, minum, kalau tidak dididik, tidak dilatih juga nggak akan tahu. Dan kita di sekitar kita ada keluarga, anak, keponakan, kita tahu. Ketika dulu orang tuanya nggak mengajarkan makan, itu akhirnya monoton, cie jo sambah. Kalau ndak ikan laut ndak bisa, kata dia. Kasihan kan? Ndak tahu dia rupanya lamanya ikan lele, enaknya rasanya ikan darat, enaknya ini itu. Kita kasihan nengok dia. Kenapa? Selama tuh kok bisa nggak makan ya? Kenapa? Sebenarnya tadi didikannya nggak ada. Ini urusan makan, Bapak Ibu. Sama juga kalau lele itu ada nikmatnya, ikan patin tuh menurut orang yang suka ada enaknya, ikan laut menurut orang yang suka tuh ada kelezatannya. Sama, sholat juga lezat, zikir itu ada kenikmatannya, baca Quran itu nikmat. Cuma mereka aja yang belum mencobanya. Lah kalau tidak diberi waktu, didikan untuk mencoba, kapan mereka akan tahu? Maka perlu tadi para ulama memberitahu, karena ini dibuat Nabi, maka nggak masalah, karena Nabi, beliau adalah orang yang paling paham mana yang cocok untuk umum, mana yang tidak. Ketika Muaz bin Jabal jadi imam, sholatnya sholat fardu, panjang-panjang, Nabi marah. Kalau untuk umum tidak baik, kata Nabi, ini buat fitnah. Tapi giliran sholat sunnah panjang semua, Bapak Ibu, termasuk taraweh 1 juz malam itu biasa itu. Dan itu terjaga dari zaman Nabi sampai sekarang. Mekah, Madinah itu Allah jaga. Menunjukkan amal itu standar biasa sampai hari ini. Nah, itu perlu kita pahami. Jadi bukan perlu, ini orang harus suka, sehingga kita mengikuti selera orang. Tidak perlu dididik para jemaah supaya mereka juga sedikit merasakan nikmatnya ibadah, walaupun mungkin dimulai dengan sedikit dipaksakan. Sedikit, mau paksa masuk surga. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, pembahasan sunnah dan beberapa hukum tentang Idul Fitri, Idul Adha itu cukup banyak sebenarnya, tapi ini mungkin yang bisa kita bahas beberapa sunnah. Semoga dari pembahasan ini bisa kita ambil faedah dan kita amalkan di esok hari dan masa-masa yang akan datang. Sebenarnya tadi takbiran segala macam itu sunnah. Nah, bisa kita amalkan mulai malam nanti dan sampai khotib nanti takbiratul ihram sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang hendak bertanya. Kalau ada yang diskusi, tanya jawab, dipersilahkan kalau ada. Ada yang mau bertanya mungkin? Cukup? Mandi hari raya, mandi hari Jumat itu kurang lebih sama. Cuma dianjurkannya memang meniru-niru mandi wajib supaya nampak dia sungguh-sungguh mandinya. Itu dianjurkan. Termasuk mandi Jumat. Dalam hadis Nabi mengatakan, man ghassala waghtasala wa bakkara wa batakara. Ini sholat Jumat. Siapa yang mandi dan sungguh-sungguh mandinya. Jadi dua bahasa. Man ghassala waghtasala, mandi dan mandi betul-betul. Nah, jadi ini para ulama menerjemah bagaimana nih kok bisa. Jadi Nabi nekankan, orang tuh biasanya kalau ngamalkan sunnah itu ala kadar, mandi jarjur. Tapi kalau giliran dia mandi wajib, perhatian, takut nggak sah kan masalahnya kalau mandi wajib. Nah, maka Nabi tekankan mandi sebisa mungkin niru mandi wajib, walaupun ini nggak wajib. Karena kan kalau misalkan ada yang tak sampai air ke bahagian tubuh lah, kalau sunnah kan nggak ada resiko. Cuma dianjurkan niru mandi wajib, termasuk untuk mandi Jumat, mandi Idul Fitri, supaya fadilahnya jadi lebih besar. Jadi kalau dikatakan wajib seperti mandi wajib, enggak, dianjurkan ya, dianjurkan. Jadi tetap perhatian khusus mandinya, sehingga nggak kalah lah, mirip-mirip seperti mandi wajib, sehingga air betul-betul sampai ke seluruh tubuh dan sunnah-sunnah mandi juga ditunaikan. Ada yang lain pertanyaan? Cukup? Ya, Pak.
Ya, Kalau kita mau sholat raya lapangan, sholat sunatnya, sholat sunat tahiyatul lapangan. nggak ada. Jadi yang ada tahiyatul masjid cuma di masjid, musola pun tak ada, Bapak Ibu. Nah, nggak ada. Yang ada tahiyatul itu cuma masjid. Musola itu bahasa tempat sholat. Di rumah pun kita musola juga ada tuh sunnah dianjurkan. Kalau Ustadz gadang biaya buat musola, nah, itu karena kita gambarkan musola berbentuk bangunan. Nah, sunnah menjadikan paling tidak satu pojok khusus untuk sholat. Kalau sudah jadi tempat khusus untuk ibadah, itu namanya musola. Nah, jadi anak-anak kita yang kecil-kecil main-main, apalagi yang masih kencing jangan dibiarkan di situ, main di tempat lain. Ini namanya khusus untuk musola. Mampu dibuat yang agak besar, ya itu musola agak besar. Jadi tahiyatul masjid hanya ada untuk masjid. Kalau ke musola atau tadi di lapangan, terus apa yang mau dibuat Ustaz? Ya kalau datang belum duha lah dulu. Atau mau sholat sunnah mutlak, silahkan. Qobliyah, apa namanya? Qobliyah itu adanya cuma untuk sholat fardu. Tapi Bapak Ibu, ini ada satu kisah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu didatangi satu orang. Ini babnya sebenarnya ikhtilaf ya. Tapi umumnya para ulama mengatakan nggak ada cerita qobliyah sebelum Idul Fitri, Idul Adha. Tapi di zaman Sayyidina Ali ada satu orang datang ketika beliau jadi khalifah. Wahai Sayyidina Ali, ini orang-orang kok pada qobliyah sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Laranglah mereka. Jadi menunjukkan Bapak Ibu, zaman sahabat pun ternyata udah banyak yang buat. Ya kan? Berarti banyak yang buat. Apa kata Sayyidina Ali? Enggak. Saya enggak mau larang. Nah, kenapa? Kata orang-orang. Aku takut nanti aku terancam dengan ayat Al-Qur'an. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini Allah turunkan ayat ini sebenarnya untuk Abu Jahal. Tapi kalau di artinya, apakah engkau tidak melihat orang yang orang itu suka melarang orang sholat? Kata Sayyidina Ali, kalau aku larang ini orang, nanti aku bisa terkena ancaman itu. Jadi Abu Jahal nanti. Jadi jangan hobi ngelarang-ngelarang kalau masih ada kemungkinan amal itu tidak dilarang dalam agama. Nah, orang sholat sunnah apa salahnya? Dan kita kan tidak tahu tuh dia sedang sholat sunnah apa. Orang niatnya kan dalam hati. Oh ini duha kah? Oh ini isyraq? Oh ini sholat sunnah mutlak? Kok kodok sholat patang tertinggal? Kan bisa jadi. Siapa yang mau memastikan dia qobliyah kan nggak ada. Jadi tak usah dilarang. Bisa amal-amal lain yang dia kerjakan dengan niat yang hanya tahu dia dengan Allah. Namanya niat. Nah cuma diberitahu qobliyah nggak ada. Selepas itu biarkan aja orang beramal. Nah, jadi tahiyatul lapangan tentu tidak ada. Saya kira cukup. Demikian mungkin Bapak Ibu, semoga sedikit pembahasan kita tentang yang berkaitan dengan sholat Aid bisa kita ambil faedah dan bisa kita amalkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.